Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang berhormat Pehin Datuk Laila Raja Major Jenderal Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusuf, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan II. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semoga kita semua selalu diberikan Allah kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Boleh next. Dalam Islam, ibadah tidak hanya setakat sembahyang, puasa, baca Quran, zikir. Jadi bekerja adalah ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Jadi semua aktiviti kita adalah ibadah. Sehingga kita tidak boleh mengatakan saya di office tidak ibadah, kalau di masjid ibadah. Maka bukan begitu ajaran Islam. Sebagaimana saat kita sembahyang kita ingat Allah, maka di office pun, yang bekerja di hospital pun, yang menjadi polis, tentera pun, yang di laut pun, yang di darat, yang di udara, semuanya adalah ibadah. Hanya saja ibadah ini dibagi pada dua. Ada ibadah mahdah, pure, tak ada bercampur dengan yang lain. Ada yang dia aktiviti biasa, tetapi kalau disebut nama Allah dia menjadi ibadah. Jadi kenapa orang sakit secara mental? Sebab dia membagi dua. Kalau saya di Masjidil Haram, saya ibadah. Kalau saya sedang umrah, saya sedang ibadah. Tapi kalau saya di office, saya di rumah, saya tidak ibadah. Itulah salah satu sebab kenapa penyakit itu masuk. Bila kita memahami bahwa semuanya adalah ibadah, kita akan menjadi orang yang amat sangat sehat. Kenapa sehat? Sebab kita selalu merasa diperhatikan Allah, bahwa perbuatan kita ini adalah ibadah. Tapi saya perlu juga luruskan, sebab ada setengah orang dia mendengar tazkirah yang saya sampaikan ini dia potong-potong. Sebab banyak sekarang tazkirah itu dipotong 1 menit, 2 menit, diupload di TikTok. Dia tidak full. Dia dengar tazkirah saya, kita di office pun ibadah, putus. Lepas itu bila dengar azan, Allahu Akbar, dia tak ke masjid. Bila ditanya kenapa awak tak di masjid? Sebab office pun ibadah. Ini tak betul. Maknanya di office ibadah, kita jujur kepada Allah. Orang kalau dia sedang sembahyang, sedang solat, dia takut bergerak 3 kali, takut memandang kemana-mana, takut berbuat yang tak baik. Begitu jugalah kita berada di office, berada di rumah, berada di jalan, sebab semuanya adalah ibadah. Saya sampaikan kepada anak dan istri saya akan ke Brunei Darussalam, selepas itu saya akan ke Sabah, selepas itu saya akan ke KL, selepas itu saya akan pulang. Selama perjalanan ini adalah ibadah. Maka istri tidak akan bersusah hati, sebab dia tahu bahwa perjalanan ini juga adalah ibadah. Tidak banyak orang yang memahami hidup ini adalah ibadah. Dia anggap ibadah hanya pada yang ritual, pada mahdah saja. Maka kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi kita ini ada sedekah. Melangkahkan kaki, bergerak tulang sendi, ibadah. Menatap mata, leher bergerak, ibadah. Langkah kaki, hayunan tangan, kedipan mata, bisikan telinga, lintasan pikiran, detak jantung, semuanya bernilai ibadah. Dengan syarat kita sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makan, semua makan.
Maaf, cakap haiwan pun makan. Kenapa makan kita ibadah? Sebab makan kita menyebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maaf, dalam tandas pun ibadah. Tandas najis, kotor, bau. Kenapa ibadah? Sebab menyebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita dengar dengan Allah, merasa diawasi Allah, merasa dipandang Allah, disitulah mental kita sehat. Kalau mental kita sehat, penyakit tidak masuk, setan tidak akan dapat pintu untuk masuk ke dalam. Sebab kita merasa saya sedang beribadah, saya sedang dekat dengan Allah. Keyakinan dalam hati membuat kita sihat secara mental. Badan kita sehat, batin kita pun juga sehat, insyaallah. Next. Islam mengajarkan kita ada tanggung jawab. Ada seorang ulama bernama Imam Ibrahim bin Adham. Imam Ibrahim bin Adham melangkah kaki pertama, lepas tu dia langkah kaki kedua, lepas tu dia berhenti, dia undur balik ke belakang. Lalu teman dia bertanya, kenapa tadi masa langkah kaki kedua engkau yakin, tapi bila nak melangkah kaki ketiga tak jadi dan engkau mundur balik ke belakang? Kata dia, di langkah yang pertama saya tahu saya nak buat apa, tapi di langkah yang kedua saya ragu. Maknanya dalam Islam ada tanggung jawab. Setiap nafas kita ni akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Afa khalaqnakum abatha? Apakah kami ciptakan kamu sia-sia? Maka saya melangkah ke Brunei Darussalam, diminta Allah tanggung jawab. Untuk apa engkau pergi Abdul Somad? Saya ingin menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menganggap hidup kita ini adalah tanggung jawab, di situ salah satu sebab mental kita menjadi sehat. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Semua nanti akan ditanya di hadapan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Apa yang berbisik-bisik di dalam hati pun akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulut tak boleh menjawab. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan menjawab. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi bima kanu yaksibun. Jadi kalau begitu kita memahami hidup, insyaallah mental kita akan sihat. Kenapa sihat? Karena segala gerak, segala langkah, segala aktiviti kita merasa saya akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa bahwa untuk apa ini saya buat? Nanti kalau saya buat ini ada tak manfaatnya di hadapan Allah? Kira-kira saya buat ini baik apa tak baik? Sekarang banyak orang berbuat apa yang dia mau saja. Dia mau, dia buat, dia tulis, dia posting. Selepas itu dia menyesal. Kalau orang tidak marah, dia terus dalam perbuatan yang tidak baik, maka semua diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Maka kata Nabi, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kamu akan diminta tanggung jawab. Saya pemimpin, saya diminta tanggung jawab tentang yang saya pimpin. Yang saya pimpin adalah mata saya, telinga saya, mulut saya, tangan saya, kaki saya. Maka saya menjadi makhluk yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Mas'ul, mas'ul diambil dari kata sa'al. Sa'al sudah jadi bahasa Melayu soal. Mas'ul disoal, ditanya. Sehingga setiap langkah kita ini, kita berfikir, ini baik apa tak baik, ini betul apa tak betul, ini menurut Quran benar atau tidak, ini menurut sunnah Rasulullah. Disitulah mental kita sihat. Penyakit mental masuk daripada lalai, lupa. Ketika kita lupa, disitulah pintu setan masuk. Bila kita ingat, hubungan kita dengan syaitan itu min syarril waswasil khannas. Waswas berbisik, khannas
Khannas bersembunyi. Macam kucing dengan tikus. Tikus bersembunyi ketika ada kucing. Bila kucing pergi, dia keluar. Maka bila hati berzikir, ingat saya sedang beribadah, saya bertanggung jawab, saya akan disoal, ditanya Allah, dia menjauh. Bila kita lalai, dia keluar. Maka hati tidak boleh lupa, hati tidak boleh lalai. Apakah Ustaz Abdul Somad 24 jam pagi, petang, siang, malam tak ada lupa? Saya manusia biasa. Saya boleh silap, saya boleh lupa. Selepas lupa saya balik, astaghfirullahaladzim. Oh, saya lupa tadi, saya silap tadi. Saya tidak lupa, saya tidak silap, saya tidak salah. Di saat itu kita sedang salah. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Manusia, manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Masumiyal insanu bi insanin illa linisyanihi. Manusia itu dinamakan manusia kerana dia lupa. Karena lupa itulah dia disebut manusia. Tapi ada yang lebih parah lagi, lupa nama, lupa kampung, lupa anak, lupa isteri, itu namanya amnesia. Nah, kita ni tak sampai ke situ, masih setakat manusia. Lupa janji, lupa cakap, lupa. Karena lupa inilah kita disuruh beristighfar. Sebab apa? Astaghfirullahalazim, lupa. Astaghfirullahalazim, silap. Astaghfirullahalazim, salah. Jadi kalau kita sedar dengan ini, kita cepat balik. Balik itu bahasa Arabnya taba yatubu taubat. Maka orang yang balik kepada ingat, dia taubat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Keluar daripada tandas, bacaannya ghufranaka. Ghufranaka, ampunkan saya, ampunanmu untuk saya. Apa yang kita buat dalam tandas? Kenapa keluar daripada tandas kita minta ampun dosa? Ulama mengkaji hadis yang pendek ini tapi pembahasannya panjang. Karena di dalam tandas lidah kita tidak berzikir. Lidah yang gunanya diciptakan Allah untuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam tandas tak boleh berzikir. Sehebat-hebatnya manusia tak boleh berzikir dalam tandas, tak boleh menyebut nama Allah. Bila dia keluar dari tandas, dia minta ampun kepada Allah. Ampunkan saya ya Allah, kerana di dalam tandas tadi lidah saya tak berzikir, maka saya tebus di luar tandas. Ghufranaka, ampunkan saya. Kalau kita sedar secara mental, insya Allah mental kita sehat walafiat. Next. Kita bekerja tidak boleh sendiri, mesti ada teamwork. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang kuat, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang smart, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada orang kaya yang dermawan, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang bertenaga membawa makanan naik ke atas Jabal Sur, namanya Asma. Jadi cuba golongkan diri kita ni masuk ke dalam mana? Abdul Somad, engkau orang tua. Oh, kalau begitu saya Abu Bakar Siddiq. Oh, kamu anak pemuda belia. Oh, kalau begitu kamu adalah Umar bin Khattab. Kamu cerdas, smart. Oh, kalau begitu Ali. Saya ni kira-kira masuk yang mana Ustaz Somad? Kamu tua? Tidak. Muda? Bertenaga? Tidak juga. Kaya? Tidak juga. Pandai? Tidak juga. Kuat? Tidak juga. Kalau begitu masuknya ke Abu Lahab. Nauzubillah. Jadi kita ni dah dibagi Allah Ta'ala masing-masing ada pos kita. Innallaha idza ahabba abadan ista'malahu. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, maka dia pakai hamba itu untuk beramal. Allah sayang kepada saya, dipakai Allah Ta'ala saya untuk beramal. Kita ni semua tidak ada yang bodoh, tidak ada yang kekurangan. Semua pasti ada kelebihan yang dibagi Allah Ta'ala. Saya tengok-tengok Ustaz Somad tak ada kelebihan. Ada, lebih hitam. Kita ni mana ada kekurangan? Kalau kita pandang lebih. Tapi kalau kita tengok kurang
kurang duit, kurang kaya, kurang comel, kurang elok. Tergantung kita memandang lebih atau kurang. Maka kita tengok pada pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kita merasa kita ni sudah dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Memandang orang pun begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendirian boleh, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa Nabi ada teamwork? Ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Translator yang terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Yahudi. Ada namanya Zaid bin Sabit. Ada yang menolong tunjukkan jalan. Ini jalan daripada kota Makkah ke kota Madinah. Kalau jalan biasa yang kita tempuh, nanti kita ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Mesti ada yang menunjuk jalan. Namanya Abdullah ibnu Uraiqid, tak Islam. Abdullah ibnu Uraiqid tak Islam. Tapi kerana dia tidak memusuhi Islam, maka boleh dipakai pengetahuan dia untuk menunjukkan jalan. Maka kita mesti bekerja sama, dan kita menganggap orang ini adalah lebih. Saya boleh bercakap di sini dengan suara yang lantang, yang kuat, semua tuan-puan boleh mendengar. Itu bukan kerana kelebihan saya, tapi kerana kelebihan mereka yang ada di atas sana. Kalau mereka jahat aja sikit, mereka matikan, hilanglah nyawa Abdul Somad. Nyawa saya di sini letaknya, pada suara. Jadi saya tidak melihat kelebihan ada pada diri, tapi ada kelebihan pada orang lain yang menolong kita.